Puji akan nama Tuhan, selamat pagi, selamat berbakti di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kesempatan yang indah ini kita pergunakan dengan baik-baik. Kita satukan hati kita untuk memuji dan menyembah akan nama Tuhan. Biar kita boleh merasakan hadirat Tuhan ada di dalam setiap kehidupan kita. Kita angkat satu pujian. Ya Allah, ya Tuhanku, aku hendak memuji. dan pengakuan
Segala puji syukur hanya bagi nama-Mu ya Tuhan. Karena hati kami boleh bersuka cita bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Sukacita, damai, sejahtera Engkau berikan dalam hidup kami. Terima kasih dan kami mau berbakti pada pagi hari ini. Marilah ya Bapa, Engkau kuduskan dan sucikan kami. Dan benar-benar kami ada di dalam pimpinan Tuhan. Terima kasih ya Bapa di sorga. Waktu yang indah Engkau berikan bagi kami. Sebab itu kami boleh bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Terima kasih Bapa di sorga. Engkau melihat kami yang ada pada pagi hari ini. Engkau tahu hati kami ya Bapa. Kami mau serahkan seluruh ibadah pada pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Sukacita, damai, sejahtera Tuhan berikan dalam hidup kami. Sebab itu ya Tuhan, kami mau serahkan seluruh ibadah ini kepadamu. Biar Engkau bekerja dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa di sorga. Engkau terlalu baik bagi kami. Kami mau berikan pengagungan hanya bagi nama Engkau. Karena Engkau sudah panggil dan pilih kami. Kami masuk dalam rencana Allah yang indah. Tuhan, terima kasih. Kami sudah ada di rumah-Mu ya Tuhan. Engkau lawati kami. Hamba-hamba-Mu yang melayani. Bahkan setiap jemaat yang datang pagi hari ini. Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami. Terima kasih jamah kami semua. Supaya benar-benar kami boleh mengalami keberkatan yang indah yang datang dari Engkau. Terpujilah nama Tuhan. Kami mulaikan ibadah pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Puji akan nama Tuhan. Biarlah sukacita pada saat pagi hari ini menyemangati di dalam setiap kehidupan kita untuk menghadapi hari-hari yang kita lalui. Sukacita surga. Tanpa
percaya bahwa sukacita surga itu yang akan menyemangati di dalam setiap kehidupan kita. Kita akan mendengarkan motivasi. Puji Tuhan, selamat kita jumpa dalam motivasi rohani hari ini. Saudara-saudara, kita semua mengasihi Tuhan Yesus. Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Tentu kita sangat mengasihi Tuhan karena kita yakin ada 3 hal utama yang Yesus sudah lakukan dalam kehidupan kita. Yang pertama, kita mengasihi Tuhan karena Dia sudah mengampuni segala dosa-dosamu. Dia sudah mati di atas kayu salib. Dia mati untuk dosaku, dosamu, bahkan dosa kita semua. Yang kedua, karena jalan ke sorga sudah terbuka lebar, dan Dia sudah mati, bangkit, naik ke sorga. Dia menyiapkan jalan, bahkan tempat bagi kita di sorga yang penuh kemuliaan. Dan satu hal yang luar biasa, yang ketiga, karena pada akhir zaman kelak, pada waktu sangkakala dari sorga berbunyi, Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan orang-orang yang mati di dalam Tuhan akan dibangkitkan. Dan waktu itu kita masih ada, kita akan bersama-sama naik untuk jumpa dengan Tuhan dan hidup di dalam kemuliaan bersama-sama Dia yang sangat mengasihi kita, bahkan sudah mati ganti dosa-dosa kita. Dan inilah yang dapat kita lakukan sebagai orang percaya, yaitu biarlah Tuhan Yesus, kita harus percaya sesungguhnya kepadanya, dan kita harus mengandalkan Tuhan. Kita harus menomorsatukan Tuhan. Kita harus menempatkan Tuhan bahwa Dialah andalan di dalam kehidupan kita. Akhirnya tetap semangat. Puji akan nama Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan menjadikan kekuatan di dalam setiap kehidupan kita. Biarlah pujian ini boleh menjadi iman kita, bahwa hanya Tuhanlah yang menjadikan kekuatan dan perisai di dalam setiap kehidupan kita. Bahwa janji firman Tuhan adalah ya dan amin. Di saat kita mengalami badai, hanya Tuhanlah yang menjadikan kekuatan di dalam setiap kehidupan kita.
biasa Tuhan, pagi ini di saat badai, saat gelombang bergelora Tuhan, kami memiliki Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami, Engkau yang senantiasa ada di sisi kami, siap menolong kami. Olehnya Tuhan, pagi yang indah ini kami mau mengasihi Engkau lebih dalam lagi Tuhan. Kami mau lebih dekat dengan Engkau Tuhan, Engkau yang telah membebaskan kami. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan, firman-Mu menjadi kekuatan dalam hidup kami. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran-Mu Tuhan. Urapan yang sama kiranya juga ada kepada kami semua sidang jemaat, sehingga kami boleh sukacita, damai sejahtera yang daripada Engkau. Pakai hamba-Mu yang telah menyampaikan, memimpin puji-pujian, sehingga pemain musik pakai hidup mereka lebih hari lebih heran. Terima kasih Tuhan, kami akan sambut firman-Mu dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Selamat pagi, selamat kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu Gembala yang telah mempercayakan saya untuk belajar melayani Tuhan, khususnya di dalam penyampaian kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Di saat-saat pandemi hari-hari ini ya, kita tahu banyak hal yang terjadi, kejadian-kejadian yang luar biasa yang mengubah kebiasaan-kebiasaan kita ya. Ya mungkin biasa seperti saya kerap kali kerja di kantor, ya pulang kadang ada lembur dan lain sebagainya, sehingga saat-saat ini di kantor pun dibatasi, apalagi bulan-bulan Maret April yang lalu ya, bahkan di kantor kami juga terapkan bekerja dari rumah ya, sehingga mau nggak mau saya lebih banyak di rumah, sehingga dengan berkumpul dengan keluarga, betapa senangnya, betapa bahagianya ya kalau kita sama-sama hidup berdampingan senantiasa. Jadi muncul perasaan saling mengasihi ya, antara khususnya saya dengan hubungan dengan istri ya, karena biasanya di kantor mulai pagi saya berangkat, kadang pulang malam, tapi di saat-saat ini bisa lebih banyak berkumpul ya. Tentunya hal ini membawa semangat hidup kita masing-masing ya. Saya yakin dan percaya bahwa Ibu juga alami hal yang sama. Pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan bertema alasan mengapa kita harus mengasihi Tuhan. Tadi Bapak Gembala sudah sampaikan lewat motivasi ada 3 hal. Ya, saya yakin dan percaya Bapak Ibu juga alami yang sama. Mengapa kita harus mengasihi Tuhan? Bapak Ibu, saudara sekalian pasti punya alasan-alasan, bahkan 1001 alasan, banyak alasan ya. Mungkin beberapa waktu yang lalu di masa-masa pandemi ini ya ada banyak masyarakat yang dalam ekonomi kesusahan ya, ada penjualannya mengalami penurunan, tapi bagaimana sampai saat ini saya rasakan pertolongan Tuhan ya. Saya yakin dan percaya di antara kita pasti tidak ada yang sampai tidak makan 1 minggu atau bahkan 1 hari tidak makan, mungkin tidak ada ya. Paling tidak sehari sekali makan ya, entah itu kue atau bahkan saya yakin mungkin tidak sampai seperti itu ya, karena pertolongan Tuhan sehingga setiap hari pun kita masih diberi kesempatan bisa makan pagi, sarapan mungkin tidak bisa, makan siang atau malam ya, pasti bisa ya, karena pertolongan Tuhan. Saya yakin pertolongan Tuhan luar biasa, sehingga ada banyak alasan. Mungkin ada yang sakit, Tuhan juga memberikan pertolongan sehingga ada keputusan untuk lebih hari lebih mengasihi Tuhan ya. Pagi ini kita akan lihat ada 3 alasan utama ya. Tadi sudah disampaikan Bapak Gembala. Yang pertama yaitu Tuhan Yesus yang telah membebaskan kita dari dosa ya. Tuhan telah mengampuni dosa kita. Ini yang paling utama ya. Ada banyak alasan yang saya sampaikan tadi, tapi ini yang paling utama, karena dengan pengampunan dosa ini ya, kita terlepas dari ikatan-ikatan, kita berhak ya, kita menjadi anak-anak Tuhan nantinya untuk masuk dalam kerajaan surga. Karena di sana tidak boleh ya, tentunya ada dosa sekalipun, karena kita pernah dengar di suratan Rasul Paulus ya, di Roma, semua manusia itu berdosa, hilang kemuliaan, dan akibat dosa itu
maka maut atau neraka ya. Namun kita bersyukur pada Tuhan karena Tuhan ya mengampuni dosa kita. Kita lihat di dalam Efesus 1 ayat yang kelima, di situ katakan bagaimana Tuhan telah mengampuni dosa kita ya. Coba minta tolong di 1 Efesus 1 ayat yang ke-7, hiperlinknya diklik. Baik, kalau nggak ada kita akan buka sama-sama di Alkitab kita. Efesus 1 ayat yang ke-7. Ya, di situ katakan, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan dan kasih karunia-Nya. Ini sangat penting ya bagi kita sebagai umat Tuhan, karena oleh darah Tuhan ya, oleh darahnya kita beroleh penebusan ya. Kalau dosa ini bisa saya gambarkan sebagai beban ya, beban yang mungkin kita tanggung ya. Kalau saya kerja di BCA ya, ada kebetulan bagian kredit perkreditan ya. Ada di antara anak sahabat saya yang kebetulan alami kemerosotan sehingga beberapa waktu yang lalu ya dia macet, dan hal ini sangat membebani nasabah saya ini ya, lumayan besar ya, waktu itu sekitar 2,5. Tetapi waktu itu saya pendekatan secara persuasif supaya ada jalan keluar yang baik, tapi nasabah saya ini dia bersikeras pengen sendiri, bahkan menghilang ya, sempat saya cari, ada di Malang saya sana tidak ketemu dengan saudaranya, sudah nggak ada info, Pak ini kalau pagi ada, saya bersama pimpinan sempat pagi-pagi, malah sebaliknya saya dituntut ya di pengadilan karena mengganggu ketenangan ya, secara hukum dia mengajukan tuntutan kepada kami dari BCA karena mengganggu ketenangan ya, karena pagi-pagi sudah didatangi sehingga dia mempergunakan pengacara. Namun hal ini tidak membuat dia akhirnya tertolong, bahkan dia oleh pengacaranya ini dibuat sedemikian rupa sehingga padahal kami yang berusaha mengolor waktu supaya dia ada kesempatan, tapi dengan pengacara ini dia akhirnya uangnya semakin tergerus banyak ya. Nah ujung-ujungnya dia minta tolong, akhirnya kita bantu supaya ada keringanan-keringanan ya. Waktu itu bunganya saja mungkin ratusan juta, kita bantu untuk dipotong, dendanya kita bebaskan. Nah dari situ dia alami sukacita ya, beban yang tadinya ngelihat dendanya saja puluhan juta, bahkan ada nasabah saya yang lebih lagi ya, karena ada 11 miliar saya harus namun yang kedua ini orangnya kooperatif, jadi kita kerjasama yang baik, kita selesaikan pelan-pelan, bahkan kita ajukan pemotongan bunga ya ratusan juta itu sehingga terbebaskan ya, dan nasabah saya ini mengalami sukacita yang luar biasa. Demikian juga dengan kita ya, dosa ini menghalang-halangi kita ya, dosa ini membuat kita tidak nyaman, doa-doa kita terhalang karena apa? Karena dosa. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan. Karena apa? Di ayat ini dikatakan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Nah, dengan dosa yang dibebaskan sehingga kita bisa berhubungan dengan Tuhan. Apapun yang kita doakan Tuhan akan tolong. Olehnya yang pertama, alasan mengapa kita mengasihi Tuhan, karena dosa kita telah diampuni. Ya, karena dosa-dosa kita dibebaskan oleh Tuhan, seperti halnya saya gambarkan tadi, kalau seseorang yang memiliki hutang kalau dibebaskan dia pasti merasa senang, merasa sukacita. Puji nama Tuhan. Kita lanjut alasan yang kedua, mengapa kita harus mengasihi Tuhan. Ya, alasan yang kedua yaitu Tuhan Yesus telah menyiapkan jalan ke surga. Nah ini sungguh luar biasa, tidak hanya membebaskan kita dari dosa, tapi Tuhan Yesus juga menyiapkan jalan ke surga. Di dalam Yohanes 14 ayat 1, 2 dan ke-6, Yohanes 14 ayat 1 demikian, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah,
percaya juga kepada aku. Maksudnya Yesus, di rumahku Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Loncat 6, ayat ke-6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus yang mengampuni dosa-dosa kita. Dia tidak sekedar mengampuni, tapi memberikan jalan menuju ke surga. Ya, kalau suatu saat saya pernah pergi ke Jakarta, saya perlu petunjuk ya. Saya gunakan Google Map. Saya waktu itu, anak saya pengen ke sana, tapi gimana ya nanti? Tapi puji Tuhan, sekarang canggih sehingga ada alat-alat yang membantu kita petunjuk-petunjuk. Ada jalan yang bisa dilalui sehingga sampai ke satu tempat yang kita tuju. Pernah juga saya dengan teman-teman pengen ke sebuah air terjun di dekat Geringging. Nah waktu itu sudah sampai di sana, tapi tidak ada jalan, aksesnya tidak bisa, sehingga akhirnya dibatalkan ke tempat air terjun tersebut. Namun sekarang sungguh luar biasa ya, jalan-jalan diperbaiki sehingga kalau kita misalkan ke air terjun Dolo, dulu susah, sekarang bisa sampai ke sana karena apa? Ada akses jalan yang sudah disediakan. Demikian juga dengan kita ya. Ada banyak kepercayaan yang ajarkan bahwa di dunia ini susah, tapi ada surga, tapi mereka nggak tahu jalannya. Nah kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan menunjukkan jalannya bagi kita. Ya, yaitu Yesus sendiri adalah jalan ya. Tadi dikatakan Yohanes 1 ayat yang ke-6 bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi tidak salah lagi kita memilih Tuhan Yesus. Oleh karena itu mari kita mau mengasihi Dia, mencintai Tuhan lebih dalam lagi ya. Mengapa kita harus mengasihi Tuhan? Karena salah satu jawaban tadi adalah Tuhan Yesus adalah jalan menuju ke surga ya. Tuhan yang menyediakan tempat ya. Tadi dikatakan di ayat pertama kedua bahwa Bapakku menyediakan ya, Tuhan pergi ke surga menyediakan tempat yang luar biasa bagi kita. Nah kalau kita nggak tahu jalannya, inilah Tuhan Yesus adalah jalan yang menuju ke surga. Oleh karena itu kita mau mengasihi Dia lebih dalam lagi. Ada amin? Puji nama Tuhan. Lanjut yang ketiga, mengapa kita harus mengasihi Tuhan? Yang ketiga adalah Tuhan Yesus yang menjemput kita ya. Sungguh luar biasa ya, bukan malaikat tetapi Dia sendiri yang menjemput kita. Ada suatu peristiwa ya beberapa tahun yang lalu ya, sudah lama sekali ya, tahun 95-an ya. Nah, waktu itu saya belum pernah ya merasakan tidur hotel yang berbintang. Saat itu dari kantor saya ada tugas harus di Surabaya dan tidur di salah satu hotel bintang 4. Nah saat itu ada teman rekanan dari asuransi janjian, Pak Yakub nanti saya jemput ya, karena kalau malam sudah free saya jemput, kita ajak makan malam. Oh iya, sudah sepakat. Nggak taunya hari itu dia mendesak ada rapat sehingga dia telepon, Pak Yakub maaf saya nggak bisa menjemput, nanti ada sopir saya yang jemput sana. Oh iya Pak, nggak apa-apa, makasih. Nah waktu itu saya bersama teman saya, wah enggak enak ini sama sopirnya, terus oke lah enggak apa-apa, kita jalan-jalan, bingung mau kemana. Waktu itu ya saya masih awam sekali, jarang di Surabaya sehingga mau makan di mana ya bingung. Ujung-ujungnya apa? Makan soto Ambengan aja, ya dah makan. Jadi pengennya makan yang istimewa tapi ya yang ngebosi enggak ada. Jadi ya makan soto Ambengan bayar sendiri ya. Tapi satu saat ada teman saya di Pare ini yang sukses di Jakarta ya, tahun 2010 waktu itu saya ada training juga di Jakarta. Saya info, Hen aku di Jakarta. Masa? Oh iya nanti kalau prei ya, kebetulan kalau Sabtu kan enggak ada tugas sehingga bisa jalan-jalan. Waktu janjian, oke nanti saya jemput. Saya pikir wah nanti sopirnya saya tunggu di lobi, saya di depan kok ada Mercy hitam, saya pikir masa dia. Terus saya coba dekati, rupanya teman saya ini yang dari Pare sudah sukses di Jakarta sana.
wah kok kamu sendiri yang jemput? Enggak apa-apa, kalau Sabtu ini saya free, jadi bebas kemana-mana. Cuman hari ini saya ada janjian sama supplier saya dari Cina, jadi mungkin nanti udah aku gak enak, udah kamu ikut aja, terus tenang aja, nanti saya ada juga penerjemah, nanti pokoknya jalan aja. Saya ikut kemana dia, sampai suatu saat sebelum berjumpa ini, nanti kita makan dulu. Kamu sudah pernah makan sushi ya waktu itu? Aduh, apa itu kayak apa? Ya tahun 2010. Sudah ikut aja, makan. Saya lihat billingnya, tagihannya, saat itu uang 750 bagi saya sangat besar sekali untuk makan aja berdua dengan teman saya ini. Wah, habis gitu banyaknya ya tahun 2010. Wah, kamu nggak boros ini sekali-sekali aja. Ya, ini beda ya. Kalau yang pertama tadi yang jemput drivernya, kalau ini teman saya sendiri pengusaha yang sukses, dia menjemput saya sehingga diajak makan habis begitu banyaknya, bagi saya sungguh luar biasa. Apalagi Tuhan ya, di poin ketiga ini Tuhan Yesus yang menjemput kita dari surga. Sungguh luar biasa. Di dalam 1 Tesalonika 4 kita lihat di situ. 1 Tesalonika 4 ayat 16-17. 1 Tesalonika 4 ayat 16. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan terlebih dahulu bangkit. 17. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikian kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Ada amin? Sungguh luar biasa ya. Allah sendiri yang akan menjemput kita ya nantinya. Oleh karena itu, mari di hari ini kita mau lebih mengasihi Tuhan, lebih mencintai Tuhan. Caranya bagaimana? Kita lihat ayat yang terakhir di dalam Yohanes 14. Yohanes 14 ayat 15. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ya, seperti Bapak Gembala biasa, aku ini ganti kata Yesus, kamu diganti saya, ya nanti ku yang terakhir Yesus. Ya. 1, ya kamunya diganti saya ya. 2, 3. Jikalau saya mengasihi Yesus, saya akan menuruti segala perintah Yesus. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Ya, 3 alasan mengapa kita harus mengasihi Tuhan. Tadi dikatakan ya, sudah di awal motivasi Bapak Gembala, yaitu karena Tuhan ya yang mengampuni dosa kita. Kemudian Tuhan Yesus yang menyediakan jalan bagi kita menuju ke surga. Dan Tuhan sendiri nantinya yang akan menjemput ya kita dari surga. Nah, kita pun saat ini harus mengasihi Tuhan Yesus. Bagaimana caranya? Ayat ini dikatakan, jikalau kamu mengasihi aku, jikalau kita mengasihi Yesus, maka kita akan menuruti segala perintah. Ada banyak perintah yang harus dikerjakan. Ya, hari-hari ini sangat diharapkan ya oleh pemerintah menuruti apa yang anjuran dari pemerintah ya. Harus lebih banyak tinggal di rumah, keluar kalau perlu, kalau nggak perlu jangan keluar ya. Saya memiliki orang tua yang kadang ya mohon maaf, mungkin Bapak Ibu kalau berjumpa mohon dimaklumi karena mungkin sudah tidak tahan di rumah lama-lama sehingga sudah saya larang, tapi harus jalan-jalan. Akibatnya apa? Suatu saat waktu jalan diputar-putar dia nggak tahu jalan kembalinya sehingga harus minta bantuan untuk bisa pulang ke rumah. Nah, kita bersyukur kepada Tuhan kalau kita mau mentaati, kalau kita mau menuruti apa yang menjadi perintah Tuhan, kita akan mendapatkan hal yang luar biasa daripada Tuhan. Tuhan nanti akan menjemput kita. Kita akan lihat secara cepat, yaitu mengapa alasan kita harus mengasihi Tuhan Yesus. Yang pertama yaitu Tuhan Yesus yang telah mengampuni dosa kita. Kemudian yang kedua, Tuhan Yesus telah menyiapkan jalan ke surga. Dan yang terakhir, Tuhan Yesus yang menjemput kita nantinya ke surga. Ada amin? Puji nama Tuhan. Biarlah renungan ini
membawa kita untuk lebih hari lebih mengasihi Tuhan, lebih hari mencintai Tuhan dengan cara kita menuruti perintah-perintah Tuhan. Ada banyak perintah yang harus kita lakukan ya. Kadangkala dalam perjalanan hidup kita tanpa sadar mungkin orang tua kita, suami istri kita atau anak-anak kita yang mengatakan sesuatu, yang mengingatkan sesuatu, itu adalah perintah Tuhan yang secara tidak langsung dan yang harus kita turuti. Mari kita mau belajar menuruti perintah Tuhan. Itu tandanya kita mengasihi Tuhan. Kita nyanyikan pujian mengasihi, mengasihi. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Mengasihi, waktu selanjutnya saya serahkan pada Bapak. Terima kasih Tuhan buat firman yang kami sudah terima pagi hari ini. Kiranya firman-Mu itu tertanam dalam hati kami, bertumbuh, berbuah untuk kemuliaan nama-Mu. Pakailah hamba-Mu yang sudah melayani kami, berkati dia, usaha dan pekerjaannya, berkati juga keluarganya. Semuanya jemaat yang sudah hadir, kiranya Tuhan berkati mereka. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan. Dan kekasih-kekasihku, marilah kita pulang ke rumah kita masing-masing. Bawalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus, persekutuan Allah Roh Kudus beserta dengan kita mulai saat ini sampai Tuhan datang menjemput kita, membawa kita dari hidup di dunia ini yang penuh dengan masalah, persoalan dan penderitaan kepada satu kehidupan yang penuh dengan kemuliaan. Dalam nama Yesus, semua yang percaya akan firman akan berkata, amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.